Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu bersama dengan kita. Puji syukur kita dapat kembali menyelenggarakan ibadah pada pagi hari ini. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Kiranya Tuhan memberkati ibadah dan persekutuan kita. Kami akan membacakan pokok-pokok pewarta Minggu 3 Januari 2021. Yang pertama, rapat majelis. Rapat majelis pengurus harian bulan Januari akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 8 Januari pukul 19.30. Rapat majelis pleno. Rapat majelis pleno bulan Januari akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021 pukul 19.30. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilakan untuk menghubungi atau menyampaikan ke majelis wilayah masing-masing. Perjamuan Kudus. Majelis GKJ Joglo akan melayankan sakramen perjamuan kudus awal tahun dalam ibadah keluarga di Kebaktian Minggu tanggal 10 Januari 2021 dan akan dilayankan secara terpimpin dengan streaming pada ibadah jam 9 dan jam 17 atau jam 5 sore. Jemaat yang sudah diperkenankan ikut ambil bagian dalam sakramen tersebut agar dapat mengikuti pendadaran secara live via Zoom di kanal YouTube GKJ Joglo atau mempersiapkan diri dengan menguji diri sendiri secara pribadi melalui bahan pendadaran yang dibagikan oleh majelis kelompok. Bagi para tamu yang akan ikut ambil bagian dalam sakramen tersebut, diharapkan juga mempersiapkan diri. Pendadaran akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 pukul 10.30 setelah kebaktian dan jam 9 Januari 2020 pukul 10 melalui meeting Zoom. Mohon perhatian warga jemaat. Atestasi atau pindah. Majelis GKJ Joglo telah menyerahkan surat atestasi atau pindah gereja ke GKJ Temanggung atas diri Bapak Iriawan Agus Wahyudi, warga GKJ Joglo wilayah 1. Majelis dan seluruh warga jemaat GKJ Joglo mengucapkan selamat bergabung dengan warga jemaat GKJ Temanggung. Kiranya di tempat yang baru imannya akan semakin bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Sedangkan untuk berita yang lain, Bapak, Ibu, dan Saudara dapat membacanya dalam pewarta gereja yang telah dikirim melalui WhatsApp Group. Jemaat yang dikasih, Pendeta Widianto Nugroho SSI akan memimpin ibadah minggu ini, dibantu organis Ibu Lena Heru, pemandu pujian Bapak Andreas Gilar, dan Saudara Esti, videografer Saudara Agung, petugas multimedia Saudara Joshua, Bapak Daniel, Bapak Yuli, dan Bapak Andre Widianto. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, marilah kita mengawali ibadah awal tahun 2021 ini dengan memuji Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 3, bait 1 dan 2, Kami Puji dengan Riang. Kami
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai peribadahan pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih dan setianya menyertai ciptaannya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat diperkenankan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam waktu yang telah berlalu di banyak kesempatan seringkali kita mengambil pilihan kehidupan yang mengarahkan kita kepada perbuatan dosa. Untuk itu saudara-saudara sekalian, marilah kita pada ibadah kali ini kita mengambil momen untuk bertekuk lutut di hadapannya serta mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Sebagaimana tertulis dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bertobat di hadapannya dan kita bersama-sama berdoa mengakui dosa kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang penuh kasih, tersungkur kami di hadapan-Mu ya Tuhan karena kasih setia-Mu yang besar dan ajaib. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Pada hari ini Tuhan, dalam ibadah kali ini kami teringat akan pilihan-pilihan yang kami ambil dan justru membawa kami ke dalam dosa. Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang menguatkan kami untuk datang ke hadirat-Mu ya Tuhan dan mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami ya Tuhan atas apa yang kami perbuat kepada sesama kami manusia ataupun kepada ciptaan-Mu yang lain. Kami telah berdosa dan kami memohon pengampunan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menebus kami dari kuasa dosa, kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Amin. Marilah saudara-saudara, kita menyatakan penyesalan kita dan merespon pengakuan dosa kita dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 37 bait pertama, Bila Ku Renung Dosaku. Bila
Umat Tuhan yang dikasihi oleh Allah dimanapun saudara berada, setiap orang yang berdosa yang sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan menerima anugerah pengampunan, sebagaimana dinyatakan dalam surat Efesus pasal 1 ayat 7 sampai dengan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita pengampunan dari Allah. Syukur kepada Allah. Marilah saudara-saudara, kita ungkapkan kerinduan kita untuk senantiasa berjalan dalam bimbingan dan anugerah Tuhan. Saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama merespon berita anugerah dari Allah dengan menyanyikan. Nyanyikanlah Kidung Baru 213, bait 1 dan 2. Kita sudah ditebus olehnya. Diperkenankan untuk duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa syafaat akan disampaikan oleh beberapa perwakilan teman-teman remaja. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur untuk tahun yang baru, kesempatan bagi kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuntunlah kami ya Tuhan dalam menempuh kehidupan ini, agar senantiasa memuliakan-Mu. Sertai juga persekutuan jemaat-Mu di GKJ Joglo, agar senantiasa dapat bertumbuh dan mewartakan kerajaan-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa Engkau pemilik kehidupan ini. Suka dan duka, sehat ataupun sakit, semuanya berdasarkan hikmat serta kebijaksanaan-Mu saja. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon agar Engkau memperangkul serta menyertai saudara-saudara kami yang sakit ataupun dalam proses pemulihan. Sertailah mereka senantiasa ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Allah pencipta semesta, kami hendak berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang saat ini masih berjuang dalam penanganan pandemi COVID-19. Sertailah ya Tuhan para pengambil kebijakan beserta tenaga medis dan relawan. Berikanlah kami juga kesadaran untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Dalam Kristus kami berdoa.
Demikianlah ya Tuhan doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita menyerahkan persembahan yang sudah kita siapkan. Nat persembahan diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan dapat kita sampaikan dengan cara seperti yang tertera di dalam tayangan, di hadapan saudara atau di dalam tata ibadah keluarga. Marilah kita membawa persembahan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 146 bait 1 dan 2. Bawalah persembahan. Kita bersama-sama menyerahkan sedekah dalam doa. Bapa dalam surga, sebagai pemilik kehidupan yang menyertai dan memberkati kami sebagai anak-anak terang-Mu, pagi ini kami sebagai tanda syukur dan ucapan terima kasih kami menyerahkan persembahan kami. Kiranya Engkau mengkuduskan dan menerimanya. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pendeta Widianto Nugroho. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati dan menyertai Pendeta Widianto Nugroho agar firman-Mu bisa terurai dengan jelas dan kami bisa menerima sebagai tuntunan kami sehari-hari. Kami serahkan semua ini dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dan bersama-sama kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu dan pra-remaja dengan lagu berjudul Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah.
Terima kasih atas persembahan pujian yang disampaikan oleh saudara-saudara teman-teman dari sekolah minggu dan menggarisbawahi tema kita pada hari ini, menjadi anak terang. Marilah saudara-saudara, saya mengundang saudara sekalian dimanapun Anda berada untuk membuka Alkitab saudara. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari surat Efesus pasal 5 ayat 8 sampai dengan 16. Surat Efesus pasal 5 ayat 8 sampai dengan 16. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Memang kamu dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara, demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidup keseharian. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang rasanya berjumpa kembali bersama dengan saudara-saudara sekalian dalam peribadahan kali ini, Minggu 3 Januari 2021, dalam semangat yang baru, menyongsong tahun yang baru. Dan kita akan bersama-sama kembali diingatkan oleh Tuhan lewat perenungan kita atas firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita akan dibawa masuk kepada sebuah tema menjadi anak terang. Sebelum ke sana, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk membicarakan fondasi atau dasar yang menjadi tema ini, yakni soal identitas. Soal siapa kita, soal apa yang menjadi tujuan kita, soal bagaimana kita melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari dan seterusnya. Perkara identitas ini saudara-saudara sering terlupa, tapi sebenarnya penting. Dari kecil kita sudah diajarkan tentang siapa kita, bukan? Misalnya saudara-saudara mengajarkan anak, cucu, atau keponakan saudara tentang siapa mereka. Mungkin dimulai dari hal yang sederhana, siapa namanya, nama panggilannya, nama lengkapnya. Lalu ke arah-arah yang lebih esensial mengenai jenis kelamin, gender mungkin. Kita mengajarkan peran-peran gender kepada anak-anak. Dan sampai kepada lingkungan sosial anak, misalnya ini Pak Demu, ini Bu Demu, ini Omu, ini Tantemu, saya Papa dan Mamamu misalnya. Saya namanya ini, lalu sampai kerja dan seterusnya. Sehingga itu membentuk sebuah konstruksi tentang siapa kita. Tetapi saudara-saudara, kadangkala perenungan itu bukan sampai di situ, karena identitas itu juga menyangkut apa tujuan kita begitu. Apa yang kita lakukan dalam masa kita yang fana di dunia ini selama kita hidup tentu saja. Apa yang kita lakukan di dalam dunia ini. Itulah juga yang menjadi pembentuk yang esensial tentang identitas, tentang kita, tentang eksistensi kita, kalau di dalam bahasa filsafat berkata seperti itu. Pada hari ini saudara-saudara, kita mau belajar dan diingatkan bahwa dalam pembentukan itu saudara-saudara, dalam penghayatan akan keberadaan kita, Tuhan
menyediakan sebuah pemahaman yang lebih dari cukup, yang dapat kita hayati untuk menentukan arah gerak kita selama kita hidup di dunia ini. Dan ini menjadi penting saudara-saudara untuk dibicarakan pada awal tahun ini, karena kita hendak memulai kembali sebuah kehidupan yang tidak hanya dijalani seperti air mengalir tanpa tujuan dan penghayatan, tetapi sebuah kehidupan yang direfleksikan dengan sungguh bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Paulus, saudara-saudara, lewat pasal 5 dan juga pasal 4 surat Efesus menegaskan poin yang saya jelaskan di atas. Dalam tulisan-tulisannya termasuk pada hari ini, ia beranggapan bahwa pengorbanan Kristus adalah pemulihan relasi antara manusia dengan Allah. Kita menjadi anak-anaknya yang terkasih yang ditandai dengan ciri khas, yakni hidup berada di dalam kasih-Nya dan hidup mengikuti teladan dari Allah. Efesus 5 ayat 1. Jadi kalau di situ dipakai bahasa menjadi penurut-penurut begitu ya saudara-saudara ya, penurut-penurut Allah. Sebenarnya kalau kita ingin melihat sisi atau segi yang lain, saya menemukan terjemahan yang sedikit menggugah dari Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, bahasa Indonesia masa kini. Di situ dipakai kata teladan, meneladani Allah. Sehingga penebusan Kristus itu saudara-saudara harus membawa kita kepada sebuah upaya untuk meneladani Tuhan, untuk melakukan apa yang Kristus lakukan dalam hidupnya. Mengasihi orang lain, damai sejahtera, berada bagi mereka yang lemah dan terpinggirkan, lalu mengasihi semua orang, bahkan musuh juga dikasihi begitu saudara-saudara, dan lain sebagainya. Sehingga seseorang yang telah mengalami penyelamatan Kristus itu harus meninggalkan serta mewaspadai cara hidup lama yang dijelaskan dengan baik dalam Efesus 5 ayat 2-7. Saudara di situ bisa lihat, hindarilah ini, berhati-hatilah gitu. Karena memang saudara-saudara jemaat Efesus ini jemaat metropolis, sebagaimana kota Jakarta yang kita diami pada saat ini. Orang-orang di situ melihat dan tersedia sekali banyak pilihan gaya hidup. Ada berbagai macam pilihan gaya hidup yang bisa mereka ikuti lewat pengajaran-pengajaran dari mana-mana. Tetapi kemudian Paulus mengajarkan umat percaya untuk memiliki prinsip orang yang sudah ditebus, yang harus meninggalkan cara-cara hidup yang lama, yang tidak berkenan kepada Allah. Bahkan saudara-saudara untuk menggarisbawahi perbedaan itu, jadi sebelum hidup bersama Allah, hidup dengan Allah, Paulus memakai penggambaran lazim pada saat itu, yakni sebuah pertentangan antara terang dan gelap. Jadi kontras sekali ya saudara-saudara ya. Ini penggambaran yang paling mudah dipakai oleh berbagai macam jenis sastra dan budaya. Jadi penggambaran antara dua hal yang berbeda diidentikan dengan terang, hal-hal yang diselimuti kebaikan, dan gelap, hal-hal yang diselimuti oleh kejahatan dan ketidakbenaran. Jadi ini dipakai untuk menjelaskan dan dipakai sebagai sebuah kontras. Nah, lewat pemahaman ini baru kita bisa masuk ke ayat 8 saudara-saudara. Maka kalau kita melihat metafora terang itu dipakai dalam Alkitab, sebenarnya ada berbagai macam maknanya. Dan salah satunya pada saat ini adalah untuk mengkontraskan kondisi, situasi. Ketika kita belum menerima terang penyelamatan dari Kristus, kita adalah kegelapan. Jadi kegelapan yang dimaksud ini saudara-saudara bukan hanya sekedar berdasarkan apa yang kita lakukan, karena di sini Paulus memakai kata adalah. Jadi seluruh keberadaan kita itu berselimutkan dosa atau kegelapan. Jadi bukan momen-momen tertentu ya saudara-saudara ya, karena Paulus pakai kata adalah. Jadi menurut Paulus seluruh keberadaan kita itu diselimuti dosa. Kemudian kegelapan tersebut sirna saudara-saudara ketika Kristus hadir. Sehingga kita yang tadinya adalah gelap, kini sudah berganti menjadi terang. Bahkan bukan hanya sekedar berada dalam terang saudara-saudara,
atau diterangi oleh sumber terang, tetapi seluruh keberadaan kita itu diubah, ditransformasi menjadi terang di dalam Tuhan. Nah, artinya apa saudara-saudara? Ada perubahan bukan sekedar perilaku, tetapi ada perubahan eksistensi, ada perubahan identitas, ada pemaknaan kembali dari siapa kita dan apa yang harus kita lakukan. Maka kemudian dilanjutkan di ayat-ayat seterusnya, kita dibawa kepada sebuah penegasan bahwa kita ini anak-anak terang. Anak-anak terang, saudara-saudara. Bukan berarti superioritas tertentu yang bagaimana, saudara-saudara, tetapi kita diberikan sebuah tugas yang mengiringi pemahaman kita tentang siapa kita itu, saudara-saudara. Di ayat selanjutnya, di ayat 9 misalnya dikatakan anak-anak terang, terang itu adalah keadilan dan kebaikan, jelas sekali. Kebaikan, keadilan, kebenaran gitu. Sudah, apa yang mencirikan anak-anak terang ini, apa yang menjadi identitas, apa yang harus menjadi tujuan dari anak-anak terang atau umat yang sudah diselamatkan menerima penyelamatan Kristus, yaitu kebaikan, keadilan, kebenaran. Itu yang terjadi saudara-saudara ketika kita menerima penyelamatan Kristus. Sehingga menarik untuk melihat ketiganya ini sebagai salah satu tujuan hidup yang harus kita upayakan dalam hidup kita sehari-hari. Saya ingin melihat juga saudara-saudara bahwa tidak hanya sekedar melakukan ketiga hal itu, tetapi bahwa kita sebagai orang-orang yang menerima terang Kristus dan adalah terang itu sendiri, tidak hanya dilarang untuk tidak terlibat dalam perbuatan-perbuatan kegelapan, melainkan, ini yang menarik saudara, menelanjangi perbuatan kegelapan itu. Bukankah ini yang dibutuhkan saudara-saudara di tengah-tengah dunia yang semakin jahat? Orang baik bukan hanya mereka yang tidak ikut berbuat jahat, melainkan berani untuk mengungkapkan ketidakbenaran tersebut. Nah, seringkali justru disinilah ya saudara-saudara ya jadi tantangan kita semua. Kita enggan untuk berada dalam situasi-situasi tersebut karena nggak nyaman gitu mengungkapkan pola-pola yang kita tahu sebenarnya salah. Misalnya saudara-saudara hidup dalam dunia pekerjaan saudara atau di lingkungan saudara dan seterusnya, kita mungkin sering menemukan ketidakbenaran itu ya. Hal-hal yang kita tahu bahwa kalau kita ikut, kita tuh dibawa masuk kepada kegelapan. Tapi disinilah saudara-saudara tugas kita sebagai anak-anak terang. Bukan hanya sekedar tidak ikut, tetapi bagaimana caranya ya dengan kebijaksanaan dan hikmat dari Allah, kita mengungkapkan itu. Atau paling tidak kita menyatakan sikap atas hal tersebut. Di tahun 2021 ini saudara-saudara kita diingatkan kembali tentang siapa kita. Pemahaman mengenai siapa kita membawa kita kepada pemahaman lanjutan tentang tugas-tugas kita di dunia. 2021 saudara-saudara, banyak meme tersebar di media sosial yang berdoa semoga tahun 2021 akan menjadi lebih baik gitu ya. Ada yang kemarin ketika mengekspresikan di pergantian tahun, mengekspresikan 2020 dengan begitu berat ya. Ada yang bilang 2021 please 2021 be kind ya. Ya. Kita berharap situasi menjadi lebih baik. 2020 terasa berat bagi kita memang saudara-saudara. Tetapi justru di saat zaman-zaman seperti ini saudara-saudara, tantangan seperti inilah kita harus belajar untuk tetap melaksanakan tugas kita sebagai anak-anak terang. Justru semakin banyak orang membutuhkan uluran tangan kita saudara-saudara. Justru semakin banyak orang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. COVID-19 itu juga bukan hanya mengungkapkan soal masalah kesehatan ya saudara-saudara ya. Tetapi di satu sisi menurut saya juga menerangi tentang siapa kita. Ya kita waspada terhadap COVID-19 ya. Kita mencoba untuk mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, tetapi kadangkala kita berhenti di situ dan tidak berpikir bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang terdampak
COVID-19. Seringkali kita dengar di berita bahwa mereka yang mengalami itu justru terdiskriminasi, mengalami stigma-stigma tertentu. Itulah yang menarik, saudara-saudara. Justru disitulah terang kasih Kristus harusnya bercahaya. Apa yang bisa kita perbuat untuk saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19? Memberikan perhatian lewat WA, lewat media sosial bisa. Memberikan bantuan langsung lewat makanan-makanan itu bisa juga. Itu yang justru yang harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, saudara-saudara sekalian. Zaman memang semakin sulit, saudara-saudara, tetapi itu bukan kompensasi sekali lagi untuk tidak berbuat benar. Marilah kita bersama-sama melakukan apa yang benar di dalam Tuhan dan menguatkan komitmen kita kepada kebenaran dan kebaikan. Jadi kita adalah terang. Ya, jadi saya ingatkan lagi saudara-saudara, bukan ini ya, kita adalah terang, maka berlakulah demikian kapanpun dan dimanapun saudara berada. Seperti perumpamaan Kristus yang bilang bahwa garam dan terang dunia, Kristus juga gak bilang jadilah, tidak. Kamu adalah garam, kamu adalah terang gitu. Kristus juga bilang seperti itu, saudara-saudara. Dan yang menarik, saudara-saudara, di akhir pasal itu 15-16 diingatkan waktu adalah fana. Ya, waktu di dunia ini kita sementara sekali. Ya. Maka pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk menjalankan peran dan kewajiban kita. Tidak harus langsung dari hal yang besar, saudara-saudara, tetapi mulailah untuk berhati-hati dalam mengambil pilihan-pilihan kehidupan. Kalau saudara akan mengambil pilihan-pilihan kehidupan yang saudara tahu salah satunya akan membawa saudara ke dalam dosa, tapi di satu sisi itu lebih mudah untuk dilakukan, berhati-hatilah saudara-saudara. Karena yang lebih mudah untuk dilakukan belum selalu membawa kita kepada kebaikan. Kita kan selalu dihadapkan pada dua pilihan itu ya saudara-saudara. Dalam relasi kita bersama orang lain misalnya, kita mau A atau B. Dalam relasi kita dengan orang di sekitar kita juga seperti itu. Dalam keputusan-keputusan hidup kita atas pekerjaan, keluarga dan lain sebagainya juga seperti itu. Mulailah dari situ saudara-saudara, menjadi terang dari situ dan memberi dampak bagi orang lain di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan kesaksian pujian dari El Tipo, grup El Tipo dengan lagu berjudul Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus.
bersinar terus, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus, aku bersinar terus. Terima kasih kepada grup pujian El Tipo atas persembahan pujian yang telah disampaikan. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, bersyukur kami kepadamu ya Allah, karena pada hari ini kami diingatkan bahwa kami adalah anak-anak terang. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi karena kasih karunia-Mu ya Tuhan di dalam Kristus dan Roh Kudus yang telah menebus dan menyelamatkan kami dari dosa. Tuntunlah kami ya Tuhan dalam hidup keseharian kami, sehingga kami mampu untuk meneruskan terang-Mu ya Tuhan kemanapun kami berada. Tuhan yang membimbing kami, Tuhan yang menyertai kami, terutama di tengah zaman yang sulit ini ya Tuhan. Hanya Tuhan sajalah yang berkarya dan menjaga serta melindungi kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami ingin mengakhiri doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita menyegarkan kembali iman kita dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah di segala tempat dan zaman, dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara sekalian, bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan. Marilah menghayati kebaikan-Nya lewat hidup keseharianmu. Kiranya hatimu senantiasa dipenuhi oleh rasa syukur serta hormat kepada-Nya, dan mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kami membuka hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam
harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu telah usai. Marilah kita kembali ke dalam aktivitas kita sehari-hari dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.